Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Sylvia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Lampung, Prodi Ekonomi Syariah kelas A semester 5 dengan NPM 1951010077. Nah, dalam video ini saya akan menyampaikan beberapa materi dari mata kuliah metode penelitian. Apa itu metode penelitian? Metode penelitian adalah suatu metode atau cara tertentu yang dipilih secara spesifik untuk memecahkan masalah yang dilakukan pada suatu penelitian. Dalam metode penelitian, ada yang namanya researcher. Researcher artinya orang yang meneliti kembali. Kemudian bagaimana cara mencari ide penelitian? Yang pertama, kalian bisa mengikuti webinar tertentu. Yang kedua, mencari jurnal keluaran terbaru. Kemudian mencari jurnal ekonomi syariah, jurnal keuangan dan perbankan syariah. Untuk skripsi, variabelnya ada 4, X-nya 3 dan Y-nya 1. Untuk mencari referensi jurnal, kalian bisa ketik Google Scholar. Abstrak adalah hal yang mengenai atau yang menggambarkan paper tersebut. Biasanya dalam abstrak itu ada masalah, tujuan, metode penelitian, dan hasil. Untuk poin-poin dalam penulisan paper, ada berbagai macam poin-poin. Yang pertama, poin dalam pendahuluan. Dalam pendahuluan ada latar belakang. Latar belakang merupakan penjelasan dalam bentuk uraian paragraf yang berisi alasan mengapa sebuah karya tulis dibuat dan guna mendukung penulisan karya ilmiah yang kompeten. Maka latar belakang yang baik harus disusun dengan detail dan kalau bisa disertai data atau fakta yang mendukung. Kemudian ada research gap. Research gap adalah perbedaan pendapat dari penelitian sebelumnya. Perbedaan tersebut antara lain, yang pertama ada teori dan praktek, yang kedua ada perbedaan hasil penelitian terdahulu. Contohnya, menurut Rahma, tahun 2021 menyatakan bahwa minat investasi di masa pandemi menurun drastis. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, menurut Kurniawan, tahun 2021 menyatakan bahwa pada masa pandemi disitulah saatnya investor menanamkan modal saham yang berpotensi berkembang. Kalian bisa cari jurnal bahasa Inggris 2021, cek bagian saran Islamic Social Capital Islamic Corporate Social Responsibility. Yang pertama, pakailah aplikasi Al-Quran Inward. Yang kedua, konsep dan pembahasan literatur review literatur. Yang ketiga, review kajian teoritis. Cara menentukan judul yang spesifik. Contohnya, X1 pertumbuhan ekonomi, X2 kesejahteraan, Y indeks pembangunan manusia. Jadi belum ada yang meneliti kesejahteraan dan indeks pembangunan manusia. X-nya ada 3, Y-nya 1. Bagaimana cara menulis judul? Cara menulis judul jangan disingkat karena tidak semua orang tahu singkatan itu. Dalam penulisan abstrak ada tata caranya. Yang pertama, spasi single. Yang kedua, tulisan abstrak di tengah. Yang ketiga, penulisan abstrak dengan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Yang keempat, tulisan bold. Yang kelima, di bagian kata kunci dimiringkan. Nah, isi dari pendahuluan ada permasalahan, ada tujuan, ada data, ada fenomena, data grafik, ada research gap, ada perbedaan teori dan praktek, perbedaan hasil penelitian terdahulu, rekomendasi dari penelitian terdahulu, dan kemukakan alasan singkat. Nah, cara penulisan pendahuluan, yang pertama, huruf kapital. Yang kedua, tulisan pendahuluan memakai rata kanan. Yang ketiga, spasi 1,15. Yang keempat, setiap di akhir paragraf titik harus di bagian akhir, yaitu di body note. Untuk kehandasan Al-Quran dan Al-Hadis, font pada tulisan Arab menggunakan tradisional Arabic. Isi atau artinya itu menggunakan cetak miring dan agak menjorok ke dalam dari tulisan Arabnya. Ada cara mengupload jurnal yang sudah diperbaiki. Yang pertama, buka email dari pihak jurnal. Klik linknya, kemudian lihat apa saja yang harus diperbaiki. Kemudian upload kembali ke jurnal. Kemudian kita klik kata add message di paling bawah setelah ada kata perbaikan. Kemudian ganti menjadi artikel teks dan memberikan kata-kata yang memuji pihak yang ingin mempublish jurnal kita. Kemudian klik OK. Ketika jurnal kalian
belum ada pemberitahuan tetapi ada tulisan waiting assessment, maka paper kalian sudah sesuai kriteria yang ada di jurnal, tetapi kita harus menunggu untuk direvisi dengan reviewer, bisa dalam jangka waktu 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, bahkan bisa sampai bertahun-tahun, sampai mereka menghubungi kita jika mereka memerlukan jurnal kita. Kemudian ada pengembangan hipotesis. Pengembangan hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara, atau jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis kuantitatif H0 dan H1. Hal ini adalah hal yang tidak perlu dan salah. Yang benar yaitu X1 sama dengan kepemimpinan Islam, X2 kepuasan kerja Islam, X3 motivasi kerja Islam, Y kinerja kerja Islam. Hipotesis yang kurang tepat contohnya H0 kepemimpinan Islam tidak mempengaruhi kinerja, H1 kepemimpinan Islam mempengaruhi kinerja karyawan Islami. Nah, ini merupakan kurang tepat, seharusnya langsung saja. Contohnya seperti A, kepemimpinan Islam terhadap kinerja karyawan Islami. 1. Konsep, teori, dan pembahasan yang relevan antar variabel. Yang kedua, kemukakan hasil penelitian yang mendukung dan tidak mendukung dan sertakan alasan mereka. Yang ketiga, kemukakan argumentasi dan tawaran hipotesis dari peneliti yang berangkat dari kesimpulan poin 1 dan poin 2. Yang keempat, H1, kepemimpinan Islam memiliki hubungan positif terhadap kinerja karyawan Islami. Kemudian H2, kepuasan kerja Islami memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan. Fungsinya agar mempermudah kita dalam menganalisis di bab 4. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari materi metode penelitian. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.